Saudara, mengoleksi perangko merupakan salah satu hobi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Meski zaman terus berkembang, mengoleksi perangko juga tetap memiliki daya tarik tersendiri. Untuk mengetahui sejauh apa minat masyarakat dalam mengoleksi perangko, kita akan bahas dalam program Sapa Sumbaksel bersama dengan Eko Budi Prasetyo, Sekretaris Pengurus Daerah Perkumpulan dan Penggemar Filateli Indonesia Sumatera Selatan yang saat ini sudah hadir di studio Kompas TV Palembang. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak Eko, apa kabar Pak? Selamat pagi, Mas Robi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih perjalanannya ke sini? Ini agak sedikit macet ya? Ya, Karena karena pagi-pagi ya. pagi udah macet pasti. Oke, siap. Nah, Pak, seperti yang saya katakan tadi bahwa mengoleksi perangko ini juga menjadi sebuah hobi dari masyarakat Indonesia begitu Pak ya. Nah, Betul. di tengah era modern seperti saat ini begitu, apakah generasi muda begitu atau masyarakat yang masih banyak yang tertarik pada dunia filateli. Nah, untuk mengoleksi perangko ini seperti apa Pak kalau melihat dari daya tarik masyarakatnya? Ya kalau kita melihat daya tariknya ini dari sisi generasi ya, memang sudah banyak perubahan. Jadi perubahan ini mau tidak mau juga harus berinteraksi dengan namanya teknologi yang kita akan tahu sampai saat ini adalah bahwa digitalisasi juga mengerus juga Betul. berurusan dalam kegiatan filateli atau perperangkuan. Nanti mungkin di segmen yang berikutnya kan kita akan bicara juga tentang korespondensi ya. Betul, Kenapa sih kita ngomongin filateli, tapi mau tidak mau nanti harus ngomongin korespondensi Korespondensi, juga kayak betul. gitu. Tapi paling tidak bisa saya sampaikan masih banyak penggemar filateli di Indonesia maupun di luar negeri atau mancanegara, dan mereka juga masih terikat dengan berbagai komunitas yang saling terkait, dan itu semakin menambah dinamika bahwa kegiatan filateli, kegiatan perperangkuan, surat menyurat, dan korespondensi sebenarnya masih jalan, tinggal masih jalan. Memang tidak seperti dulu lagi. Betul. Yang semua orang pada berbondong-bondong nih ke kantor pos untuk mau berkirim surat atau apapun. Lagi Tapi hits lah dia pada tapi mau zaman tidak itu ya. mau, ini adalah bagian sejarah bahwa sejarah dunia dimulai dari sini. Betul. Di sejarah dunia sudah dimulai dari sini. Bahkan sebelum Indonesia merangkai kata merdeka, itu sudah muncul perangko ada di bumi Nusantara, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan sudah mulai jarang begitu masyarakat yang berkirim surat begitu. Nah, ini seperti apa Pak sekarang ini kalau untuk kolektor-kolektor dari perangko ini sendiri? Sebenarnya kalau dari kami penggemar filateli, sebenarnya ingin mendorong pemerintah cukup ini ya, cekatan juga cukup memberikan energi baru ke dunia filateli ini dalam hal pembuatan pencetakan. Sebenarnya kita dorong ke sana. Tapi kita juga harus maklum dan paham bahwa di dunia dengan alih teknologi seperti ini kan tidak semudah itu ya. Kita akan memberikan banyak janji kepada konsumen, user dan lain seperti itu. Tapi paling tidak kita akan kalau bisa gimana sih caranya barang ini jadi sesuatu yang unik, sesuatu yang dicari masyarakat, dan kalau bisa ini jadi langka dan dikejar-kejar oleh mereka-mereka yang ada di luar negeri kan seperti itu. Betul. Tapi rupanya mungkin dari kebijakan dari pemerintah sendiri melalui Kominfo kalau dulu ya, terus sekarang Komdigi juga melalui kantor pos juga, rupanya tidak sejalan dengan kami yang ada di komunitas yang ada di luar. Ya kita paham juga, mereka adalah pelaku kebijakan, kita adalah yang menarik kebijakan seperti itu. Paling tidak masukan-masukan dari komunitas-komunitas, terutama para senior-senior kita juga, ini cobalah untuk dimengerti bahwa di dunia belahan lain, ya kita nggak usah jauh-jauh lah ke ini ya, coba kita tolak ke Jepang, di Australia dan lain. Mereka juga punya kebijakan terkait perperangkuan atau filateli ini, dan itu bisa jadi pembanding kita ini lebih maju atau mandek malahan tidak seperti dengan mereka seperti itu. Kan sayang kalau ini sebuah sejarah yang itu dimulai bahkan sebelum merdeka hingga sekarang zaman modern, di negara lain aja semakin berkembang dan penggawaannya juga semakin banyak, tapi di Indonesia sendiri malah semakin
tergerus seperti itu. Sangat disayangkan. Iya, begitu, sangat Pak, ya. sayang kan. Nah, ini kan di Sumatera Selatan sendiri ini tadi saya sudah katakan bahwa di awal tadi ada sebuah wadah begitu Pak yang mewadahi para pecinta atau kolektor dari perangko ini yang Iya. disebut dengan PFI begitu Pak ya. Persatuan, bukan persatuan, perkumpulan dan penggemar filateli Indonesia Iya, Sumatera Selatan. Nah, ini boleh diceritakan seperti apa? Jadi melalui komunitas-komunitas yang ada di sini, kawan-kawan yang mungkin tidak begitu banyak ya saat ini terlibat di dalam, karena mereka juga ada banyak rutinitas dan yang lain-lain harus dilakukan. Kami ini kan ingin merawat sejarah gitu kan. Betul. Karena merawat sejarah ini bisa bermacam-macam, melalui keminatan sejarah dengan kunjungan ke museum, merawat sejarah mungkin berkunjung ke cagar budaya dan lain-lain. Nah, ini ada satu porsi yang kecil gitu ya. Jadi kalau kami nganggapnya itu semacam filateli, nah kecil gitu, filateli gitu ya. kecil ya. Yang tidak banyak dilihat orang. Tapi kadang-kadang orang kaget, kok benda kecil itu bisa berharga gitu ya. Nah, kita ingin coba angkat ini melalui Dinas Kebudayaan tahun kemarin dengan kawan-kawan. Bagaimana kalau Sumatera Selatan juga jangan kalah oleh beberapa kota besar di Indonesia. Contohnya Jakarta, terus Bandung, ada Semarang, Jogja, Surabaya, terakhir Medan. Jadi di Sumatera ini yang masih tertampung komunitas ini tadi, dan mereka sudah punya wadahnya, karena kantor posnya juga memberikan ruang ya untuk mereka. Ini terakhir adalah di Medan. Kenapa di Palembang, kota tertua ini malah tidak ada sama sekali? Kalau kita tarik ke belakang lagi, seperti saya katakan di awal tadi kan, benda kecil ini tadi ternyata di Sumatera Selatan sudah muncul bahkan sebelum era kemerdekaan. Betul. Karena sejak zaman penjajahan atau masa kolonialisme oleh Belanda tahun 1800-an itu, perangko sudah hadir di Indonesia. Perangko sudah hadir. Dan itu sudah bahasanya menyatukan Nusantara melalui komunikasi. Kan sayang, nggak ada yang bercerita sih itu. Padahal dari berkirim suratnya, berkirim barangnya, berkirim tentang apa saja yang di situ. Pada saat itu kan yang namanya konektivitas antar pulau, antar kota, dan ini kan sudah sedemikian masif gitu kan. Cuman ya sangat beda dengan sekarang. Menjadi sebuah jejak sejarah juga begitu, benda sejarah kecil tadi ternyata bisa menyimpan sebuah sejarah begitu Pak ya. Nah, bagaimana ini PFI melihat begitu perkembangan dunia filateli ini dari masa ke masa begitu Pak, baik di Sumatera Selatan secara khusus maupun di Indonesia secara umum begitu. Iya, PFI juga merasa ini ya, terdorong ya untuk bisa ambil bagian dalam sebuah perwujudan komunitas sejarah. Terus juga mereka harus mengedukasi masyarakat bahwa perjalanan bangsa itu bukan hanya dilalui dengan perang, diskusi, diplomasi dan lain-lain. Di belakang itu kan bercerita nih. Apakah ya seperti sekarang mungkin kalau kita bercerita, kita ingin mengadakan suatu acara, kita ingin mengadakan suatu event atau apapun, pasti kan ada draft, ada semacam persuratan dengan WA dan lain-lain seperti itu ya untuk era sekarang ya. Gimana sih kita akan mulai rancangannya seperti apa, itu kan semuanya kan kalau sekarang kan serba cepat dan itu semua serba mudah. Kalau zaman dulu kan antar kota saja, kita nggak usah antar pulau, antar kota saja mau mengadakan sesuatu harus berkirim surat dulu. Betul. Telepon untuk bisa kontak ke mitra atau kawan harus dengan telepon kan mahal sekali waktu itu. Sulit, tidak semua kota memiliki. Betul. Dan itu benar-benar suatu perjuangan dan itu adalah salah satu bentuk kedaulatan bagi negara kayak gitu. Betul, karena ini perbincangan kita menarik sekali di pagi hari ini. Tentunya saudara di rumah juga mungkin penasaran seperti apa sih sebenarnya koleksi-koleksi dari perangko ini yang kita akan hadirkan usai jeda saudara. Dan saudara kami akan kembali tetap bersama kami di Sapa Sumbasel.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih berbincang mengenai dunia filateli dan korespondensi bersama Bapak Eko Budi Prasetyo, begitu Pak. Nah, kalau tadi saya katakan sebelum jeda ada beberapa koleksi yang dibawa oleh Mas Eko, Pak Eko di studio. Nah, ini di studio sudah ada beberapa koleksi dari Pak Eko, perangko-perangko yang mulai dari yang zaman dulu Pak ya sampai yang modern begitu. Era kolonial ya. Nah, ini bisa kita lihat sudah ada di meja kami. Boleh diceritakan Pak, mungkin beberapa yang cukup bersejarah dan juga mungkin ada cerita apa begitu, boleh Pak? Iya, kebenaran yang ada di depan kita ini yang saya bawa periodisasi yang tidak lengkap semuanya keseluruhan. Tapi saya bisa tunjukkan di sini adalah satu dua kalau tentang kita bicara tentang tahun dan kapannya. Saya punya yang paling tertua punya saya ini. Itu tahun kapan Pak? Ini tahun dibuat 1869. Wow, sudah cukup lama. Ya, ini perangko buatan Belgia dengan nilai berapa sen ini? 9 sen ya. Ya, itu cuma 9 sen saja. Dan ini juga salah satu perangko yang cukup banyak diminati karena sudah langka. Ya, karena berdasarkan tahunnya, berdasarkan kelangkaannya karena memang dicetak secara terbatas juga. Dan kalaupun ada jarang yang mau istilahnya itu mau ditukar atau apalah gitu ya. Karena sayang, emang ya. dari kunonya tadi, antiknya tadi. Alhamdulillah saya punya satu seperti ini. Boleh ditunjukkan Pak? Ya, ini mungkin dari pemirsa yang ingin tahu. Kecil sekali, cuma seujung jempol ini kayaknya. Ini salah satu. Tapi di luar sana masih banyak perangko-perangko sejenis ini. Tapi Indonesia pada waktu itu mempunyai perangko dengan tema-tema Willem ya, Raja Willem. Saya nggak ada di sini. Tapi di Inggris pada waktu itu Black Penny. Dan itu harganya untuk saat ini yang berada di tangan kolektor ya sudah M. Sudah wow, luar biasa. Nah, Luar biasa. kalau berbicara mengenai nilai ekonomis tadi Pak ya, sebenarnya perangko ini dihargai mulai dari yang terendah sampai tertinggi itu berapa Pak kisarannya? Mungkin sebagai orang awam gitu yang belum tahu gitu seperti apa. Kalau perangko-perangko biasa seperti ini yang pernah muncul sampai sekarang ya, rata-rata angka 1000-an lah bahasanya itu, kayak recehan ya, ngomongin 1000-an. Yang terbaru ini 50.000. Yang terbaru yang diterbitkan oleh PT Pos ini kan. Yang terbaru ini 50.000 untuk satu ini, karena sesuai dengan sekarang kan mau berkirim atau berkirim barang itu kan sesuai kan. Misalkan yang kita ada ongkos kirim tadi kan. Nah, itu sudah tertera di sana dan rata-rata sih kebutuhan misalkan nih dari Palembang dibawa ke Surabaya misalkan dengan berkirim surat atau berkirim barang, nah, nilainya untuk ongkos kirimnya kurang lebih 50.000, nah itu disesuaikan oleh PT Pos. Oke, ini Palembang, Palembang ada rumah Limas nih, boleh saya muncul di nasional. Dan rumah Limas ini adalah bisa kita temui saat ini di depan IBA. Oke, ini berarti juga salah satu yang bersejarah juga untuk Sumatera Selatan gitu Pak ya. Oke, ada yang lain Pak yang bisa diceritakan kalau begitu? Kita bicara tentang Asian Games 2018 di ini, Palembang. Pak, ya? Ini Pak. Nah, ini 60 tahun yang lalu pada tahun 1962 yang diselenggarakan pertama kali di Indonesia, di Jakarta waktu itu. Ini juga ada, ini juga menjadi bagian sejarah dari Indonesia memulai pembangunan era sebelum ini ya, Repelita ya, zamannya Pak Harto, ini zamannya Bung Karno. Ini juga ada beberapa seri. Kalau tidak salah ada 10 seri. Kami juga memiliki ini ada beberapa seri yang alhamdulillah sudah cukup lengkap dan dia punya nilai sejarah dan nilai ekonomisnya atau istilahnya di tangan penggemar filatel ini lumayan lah kira-kira. Saya nggak bisa nyebutkan tapi ya lumayan. Oke, karena nilainya juga semakin jadul begitu Pak ya, semakin langka begitu. Banyak yang memiliki tapi nggak mau dibarter atau apapun, ya sudah semakin tinggi di luaran sana. Oke. Nah, saya lihat ini juga ada yang versi modernnya Pak ya. Ini modernnya. Nah, ini ada cerita apa Pak di perangko ini? Untuk era modern ini
tahun 2006 kemarin, Palembang juga masuk dalam skala nasional untuk perperangkuan. Jadi di sini menampilkan pempek. Oke. Pempek. Jadi makanan tradisional dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu dibubuhkan di seperti ini tadi ya. Jadi tentang makanan tradisional tahun 2006. Kemudian pempek yang masuk dalam kategori dalam masakan tradisional. Dan itu juga cukup banyak penggemarnya saat ini. Dan di era modern itu, pada waktu itu, misalkan nih harganya kurang lebih sekitar ya nggak sampai 10.000 lah ya. Nggak sampai 10.000. Tapi ini di luar sana yang seperti ini sudah angkanya udah lebih dari 10.000 sudah masih ya kurang lebih masih 50.000. Kalau berbicara mengenai koleksi begitu Pak, yang paling banyak diburu oleh kolektor itu yang seperti apa sih sebenarnya Pak? Sebenarnya kolektor memburunya adalah salah satunya selain langka tadi ya, cetakannya juga terbatas. Tapi sebenarnya dicari saat ini yang lagi tren itu adalah semacam yang namanya tuh SHP. SHP itu sampul hari pertama, cetakan pertama, dan itu dibubuhkan di sebuah amplop seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, contoh misalnya 5.000 ya, anggaplah tahun ini 5.000 nih, ada 5.000. Tapi saat itu dibubuhkan di amplop seperti ini, terus juga mereka mendapatkan namanya stempel dari kantor pos yang melaunching untuk perangko tersebut dan lainnya seperti itu, nilai bisa langsung naik berkali lipat. Tapi kalau sekedar lembaran kecil ini tadi mungkin kurang ya punya nilai, cuman tidak akan lebih dari. Tapi kalau sudah mau beli sini ada capnya seperti ini dan lain-lain, nah itu tiba-tiba apalagi terus lanjut aja kemarin ini kalau saya boleh cerita ke pemirsa juga dari SHB punya saya ini, ada perangko dan lainnya, langsung ditandatangani oleh Pak Menteri sendiri. Nah, sudah jadi rasa-rasa ini. Saya harus sampaikan, udah diburu ini sama kawan-kawan. Nah, yang tanda tangannya itu yang dicari. Ini yang dicari, yang berharga tadi. Nah, kalau dari negara lain begitu Pak, apakah juga ada yang mau koleksi perangko dari negara lain? Perangko dari negara lain pasti iya. Indonesia juga mengoleksi terutama dari negara Amerika, terus juga dari negara Cina saat ini, dan negara-negara di Eropa Timur. Itu sekarang sedang tren-trennya barang-barang atau perangko-perangko ini tadi diburu oleh mereka. Karena kan ya itu tadi, kita mungkin bisa mengkaitkannya dengan perang Rusia dan Ukraina seperti itu. Atau misalnya kita bicara tentang ini pasti nggak ada lagi, perangkonya nggak mungkin dicetak lagi, kalaupun ada mungkin terbatas, dapatannya gimana, dan itu yang akan dikejar oleh mereka, oleh para kolektor. Betul. Dan semakin negara itu maju, seperti kita tahu sekarang adalah seperti Cina, mereka juga memburu. Jadi mereka memburu sejarahnya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kenapa kita harus merawat sejarah. Di negara Cina sekarang yang mereka memiliki pendapatan bruto sekian tadi, bayangkan saja 20 tahun yang lalu, mereka adalah negara termiskin di dunia. 20 tahun yang lalu, tidak lama. Dan sekarang mereka adalah negara adidaya. Dan mereka setara, bahkan lebih di atas Amerika saat ini. Dan otomatis secara ekonomi tadi mendorong masyarakatnya, komunitasnya, dan juga negaranya. Perangko ini jadi memiliki sejarah. Jadi perangko-perangko yang lama maupun yang baru sekarang banyak diburu oleh para kolektor. Baik dari negeri Cina sendiri, bahkan di Indonesia. Jadi perangko yang sempat dikirim dari Cina ke Indonesia misalkan nih. Baik yang berupa di amplop seperti ini atau berupa lembaran seperti ini tadi yang saya ceritakan tadi, harganya sudah berkali lipat. Dan itu jadi tren. Jadi tren saat ini. Itulah tadi makanya Indonesia juga jangan lupa untuk memelihara sejarah tadi, karena itu yang menjadi daya tarik begitu Pak ya. Betul. Baik Pak, ini kita akan lanjutkan lagi usai jeda karena masih banyak yang ingin saya tanyakan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali tetap bersama kami di Sapa Sumbangsa.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, Saudara, dan kita masih berbincang mengenai dunia filateli dan korespondensi bersama Mas Eko di Studio Kompas TV Palembang. Nah, Pak, Mas Eko, ini kita membahas mengenai mungkin ke dunia pendidikan begitu. Apakah dunia filateli dan korespondensi ini juga memiliki program edukasi di dunia pendidikan begitu, Pak, maupun juga di komunitas? Iya. Jadi kami dengan beberapa kawan-kawan di salah satu komunitas filateli di Palembang, kita sudah menginisiasi ya beberapa kegiatan. Kemarin juga dengan Dinas Kebudayaan Palembang sendiri sudah memulai dengan acara diskusi dan bagaimana akan menunjukkan bahwa Palembang juga sebagai salah satu bagian dari dinamika nasional gitu ya. Jadi kita ingin juga masyarakat nasional juga tahu bahwa Palembang melalui perangkunya nanti bukan hanya kita bicara tentang Ampera dan Sungai Musinya saja, karena banyak juga yang harus kita bahas di situ adalah tentang budayanya. Betul. Seperti itu. Jadi kalau tahunya mungkin Kerupuk Kemplang dan Sungai Musi mulai ditambah lagi. Nah, mulai ditambah lagi, ya diperluas lagi. Oh, perangko ini mungkin bercerita tentang Masjid Agung. Masjid Agung juga pernah muncul di dalam perangko. Mungkin kita bicara tentang Al-Quran Al-Akbar, mungkin seperti itu. Kita bicara tentang Bukit Siguntang, kan banyak. Betul. Palembang, itu baru ngomong Palembang, belum kita berbicara luas tentang Sumatera Selatan, belum lagi kopi, belum lagi kita bicara tentang yang namanya makanan tadi kan, ada pempek. Pindang saja kita sudah mengenal berapa. Nah, itu yang sebenarnya ingin kita dorong melalui dinas atau instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Pendidikan. Kebenaran tahun 2024 sampai tahun 2028 ini kan ketua PD PFI Sumsel diketuai oleh Bapak Afan. Bapak Afan ini juga kemarin menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan sekarang ditempatkan di tempat yang berbeda, tapi masih seirama dengan kita. Beliau sekarang ada di Dinas Pendidikan. Betul. Jadi antara Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pariwisata sering terkait. Betul, betul. Nah, kita ingin dorong ke sana bahwa pendidikan, dunia pendidikan juga harus tahu. Ini loh ceritanya perangko. Betul, betul. Jadi kita bukan hanya cerita tentang bagaimana sekarang semua serba online dan lain-lain seperti itu. Tapi kita harus tahu bahwa ternyata sejarah Palembang itu juga diterbitkan di perangko. Betul, bahkan ini ada yang perang dunia perang 5 hari 5 malam Perang begitu. 5 hari 5 Ini malam sampai pernah muncul sejarah juga. sejauh itu pun diceritakan melalui perangko begitu, iya. Pak ya. Jadi pada tahun 1975 itu dibuat di situ ini pada waktu perayaan 30 tahun Indonesia Merdeka. Oke, Dimunculkan berarti di sangat situ. bersejarah begitu ya, Iya. saudara di rumah. Baik, Pak. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir begitu, Pak ya. Bagaimana ini PFI melihat masa depan dunia filateli dan korespondensi ini di Sumatera Selatan maupun di Indonesia begitu, Pak? Iya, PFI sendiri memahami bahwa mau tidak mau memang gerusan teknologi ini tadi pasti akan juga sedikit banyak ya melemahkan, terus juga akan istilahnya menggerus juga ya dunia filateli atau perperangkuan ini. Tapi kita masih tetap sampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah salah satu bentuk merawat budaya, salah satu bentuk merawat dinamika teknologi di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Mau tidak mau kita harus menjaganya. Kalaupun memang ini tidak akan muncul lagi dikarenakan oleh alih teknologi ini tadi, kalau tidak generasi muda memahami bahwa pada zaman dahulu kita juga memiliki sejarah sama dengan sejarah yang dimiliki oleh negara lain. Kita tidak kalah gitu. Nah, sama. Jadi cuman bahasa ininya aja ya, bahasa dunianya yang berbeda. Tapi kita juga ada dinamika politik saat itu tentang ekonomi, sosial budaya dan lain-lain semua ada di dalam perangko. Betul. Dan kita bersinggungan dengan negara-negara lain, kira-kira seperti itu. Betul. Saya pun sebagai orang awam begitu takjub begitu melihat dengan adanya koleksi-koleksi perangko yang mungkin jarang kita lihat begitu, dan ini juga menjadi sebuah motivasi juga untuk anak-anak muda begitu untuk mencintai koleksi atau menjadi filateli perangko begitu, agar mereka juga bisa mengenal sejarah
khususnya Sumatera Selatan begitu Betul, Pak ya. betul. Baik Pak, ini kita akhiri dulu perbincangan kita hari ini karena ini sangat menarik sekali dan juga menginspirasi bagi saudara di rumah juga yang mungkin pengen begitu ya menjadi kolektor atau filateli ini juga bisa memulai begitu Pak ya, atau bisa bergabung begitu di Bisa. perkumpulan dan penggemar penggemar filateli filateli Indonesia Sumatera Selatan. Baik, saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Akhirnya saya Robiansyah pamit. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Sampai jumpa.